Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan diri saya, nama saya Febrian dari B Talent. Ya, pada petang hari ini saya menyapa lewat jalur streaming ya Bapak Ibu. Mungkin ini menjadi hal yang baru ketika sebelumnya kita berkomunikasi, saya menyapa, saya memberikan edukasi itu biasanya saya lewat story yang hanya dengan video kurang dari 30 detik, dan kemudian terkadang saya sisipkan kata-kata mengenai properti ya Bapak Ibu. Menjadi salah satu hal yang menyenangkan karena pada saat ini di akhir tahun ini kita alhamdulillah, semoga Bapak Ibu juga masih diberikan kesehatan, diberikan lancar rezeki, lancar pekerjaan, dan dalam keluarga yang harmonis. Tentu saja itu yang kita semua harapkan ya Bapak Ibu. Semoga apa yang Bapak Ibu inginkan bisa tercapai, terutama mengenai kesehatan ya. Karena yang pertama yang saat ini, yang paling utama pada hari ini adalah mengenai kita menjaga kesehatan ya Bapak Ibu. Kemudian mengenai hari ini ya, kenapa saya melakukan streaming ini ya. Ya mungkin ini menjadi salah satu bagian yang ketika kita berada di zaman sosial media. Ketika kita berada di zaman sosial media itu segalanya sangat praktis. Kepraktisan itu bisa memberikan kita kemudahan, terutama untuk mendapatkan berbagai informasi, berbagai cara komunikasi, bahkan bisa dikatakan kita bisa melakukan segala aktivitas itu di rumah maupun dimanapun. Yang penting lokasi itu sekarang sudah tidak ada batasnya, ruang itu sekarang sudah sangat dekat, dan waktu itu juga sudah sangat mudah diakses. Salah satu buktinya pada hari ini saya bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu semuanya. Tema obrolan pada petang hari ini ya Bapak Ibu, tema obrolan petang hari ini saya menyebutnya adalah ngopi ya Bapak Ibu. Saya menyebutnya ngopi, ngobrol properti. Kenapa sih saya mengambil tema ngopi ya, ngobrol properti? Ya tentu saja karena saya dari B Talent itu bergerak di bidang properti. Mengenai properti mungkin Bapak Ibu semuanya masih ada yang belum paham sih ya. Bahkan di luar sana itu terkadang memaknai properti itu, terkadang dia berpendapat bahwa properti itu adalah lemari, properti itu adalah meja, adalah kursi, seperti itu. Ya itu tidak hal yang bisa disalahkan ya, karena ya mungkin beberapa orang itu masih awam mengenai apa itu kalau seperti yang di lemari, seperti kursi, seperti meja dan sebagainya, itu bukan properti. Demikian adalah termasuk mebel. Nah, di dunia properti itu ada beberapa hal yang sangat prospek, baik itu prospek untuk ditempati, prospek untuk usaha, prospek untuk bisnis, prospek untuk investasi. Nah, properti itu ketika kita menyebut properti itu tentu saja adalah aset, benda tidak bergerak. Di antaranya yang paling familiar tentu saja kita biasanya berpikir properti itu adalah rumah, kemudian ruko,
kemudian apartemen, kemudian kos-kosan, seperti itu. Dan ada satu properti yang layak untuk kita pelajari karakternya, yaitu adalah tanah. Sesuai dengan brand saya, itu adalah Betaland. Beta itu adalah bahasa timur yang berarti saya atau aku. Kemudian land ini adalah dari bahasa Inggris yang artinya adalah tanah. Jadi jika digabungkan itu Betaland itu adalah tanah saya, tanahku, seperti itu. Seperti semboyan negara kita, tanah air beta, nah seperti itu. Tanah ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Karena apa? Karena ketika kita menyebut tentang tanah, kalau bagi saya sih, karena saya sudah berada di bidang ini cukup lama, tentu perlu mendapat masukan juga walaupun saya sudah berada di bidang ini cukup lama. Menurut Bapak Ibu semuanya, ketika saya menyebut tanah, itu yang terpikir pertama setelah saya menyebut tanah itu apa? Mungkin ada yang berpikir bahwa ketika saya menyebut tanah, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan suatu gambaran bahwa tanah adalah tempat untuk menanam, seperti itu ya mungkin ya. Tempat untuk menanam. Kemudian ada yang berpikir tanah adalah bisa sebagai investasi, itu juga betul. Kemudian fungsi tanah bisa ditempati, itu juga betul. Kemudian tanah bisa untuk membangun rumah, hal yang demikian juga betul. Namun dari beberapa item tersebut, ketika kita menyebut investasi, maka kita akan mendapatkan banyak pandangan. Tentu saja pandangan yang pertama itu adalah yang sekarang masih umum, masih wajar, masih kita lakukan sampai sekarang, itu adalah kita menyimpan uang di perbankan, di deposito. Karena dengan deposito kita juga bisa mendapatkan return atau keuntungan sekian persen sesuai yang telah diperjanjikan. Yang pertama mungkin ketika kita menyebut investasi, yang paling pertama kita pikirkan adalah deposito, seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin apa investasi selain deposito yang Bapak Ibu pikirkan saat ini apa kira-kira? Selain deposito yang sudah umum ya. Mungkin ada yang bermain saham, mungkin saja juga ada yang bermain cryptocurrency yang sekarang sedang hype ya, sedang viral. Itu sudah menjadi konsumsi publik ya untuk yang namanya cryptocurrency, karena banyak anak-anak muda yang sekarang bermain di sana. Jadi sudah ada dua tiga item ya. Ada deposito, ada saham, ada cryptocurrency. Kemudian apalagi selain tiga itu? Selain tiga itu kalau kita investasi, mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Ada tanggapan, ada masukan mengenai investasi yang ketika saya menyebut investasi. Sambil mendengarkan musik ya, agar pada minggu hari ini, karena besok kita sudah masuk hari Senin lagi, mungkin teman-teman sudah prepare untuk bekerja, untuk planning aktivitas untuk besok. Ya tidak apa-apa sambil mengambil kopi atau coklat panas, sambil membuat Indomie juga boleh, sambil rileks lah untuk menikmati detik-detik atau menjelang selesainya akhir pekan ya. Ya tapi setelah akhir tahun ini teman-teman tentu saja siap-siap untuk holiday, karena sudah mau masuk
tahun baru ya, mungkin sudah ada rencana untuk holiday seperti itu. Ya, kembali lagi ke pembicaraan tadi mengenai investasi. Ada yang punya pengalaman di bidang lain, mungkin ternak mungkin juga termasuk investasi juga, karena ketika kita beternak sapi lah misalkan, ketika kita beternak sapi, ketika kita masih anak-anak, kemudian kita rapat, itu kan juga menghasilkan keuntungan. Mungkin sapi atau peternakan yang lain bisa disebut investasi atau tidak untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin kalau saya bisa masuk, mungkin saya boleh masuk. Yang pertama, kedua, ketiga tadi kan wujud investasi untuk finansial, dalam bentuk keuangan, dalam bentuk keuangan digital maupun keuangan perbankan. Nah, kali ini yang menarik adalah kita berbicara mengenai investasi real asset atau properti atau aset nyata. Kita lihat, bisa kita sentuh, bisa kita gunakanlah untuk produk kita, itu adalah tanah. Ketika kita bicara mengenai tanah, tentu saja itu adalah aset real, aset nyata yang tentu saja untuk memilikinya itu lebih merasa nyaman ya, karena bendanya bisa kita lihat, lokasinya bisa kita lihat. Bahkan kita bisa mendapatkan keuntungan ketika bisa mengolah tanah tersebut. Ketika kita mengolah tanah, misalkan kita tanami, yang paling mudah itu adalah singkong misalkan. Ketika kita menanami tanah, ketika kita kasih singkong, itu kita diamkan saja, itu sudah menghasilkan singkong yang bisa kita olah, berbagai macam olahan singkong, kemudian pisang seperti itu. Namun saya tidak akan berbicara mengenai tanah digunakan untuk pertanian ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika saya di sini membicarakan tanah sebagai aset. Aset itu apa sih? Aset itu adalah benda yang nilainya terus naik dari waktu ke waktu. Karena nilainya yang terus naik, aset ini sesuatu yang dicari banyak orang ya. Dicari banyak orang, bahkan orang itu berbondong-bondong untuk berusaha, bekerja, berbisnis. Tujuannya apa sih? Tujuannya tentu saja adalah sebuah goal. Nah, salah satu goal yang paling menarik adalah dengan memiliki aset. Nah, tentu saja di bidang saya saat ini, aset yang saya sebutkan tadi ya, ada kos-kosan, ada rumah, ada apartemen, ada rumah kontrakan, ada ruko. Tentu saja itu adalah aset-aset yang harganya untuk kita miliki tentu saja lebih mahal daripada tanah. Artinya tanah adalah properti aset. Tanah adalah real aset yang paling terjangkau dibandingkan properti lainnya. Nah, realitanya demikian. Realitanya adalah demikian. Tanah ini menjadi sesuatu yang paling mudah dijangkau dibandingkan aset-aset yang lainnya. Nah, ketika kita berbicara mengenai tanah ya, tanah ini tentu saja adalah sesuatu atau benda di muka bumi ini yang jumlahnya tidak bertambah, justru semakin berkurang. Nah, semakin berkurangnya tanah dan semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin berkurangnya tanah, semakin bertambahnya jumlah penduduk, tentu saja ini adalah menjadi faktor utama naiknya harga tanah. Tentu saja bertambahnya jumlah penduduk dan tidak bertambahnya tanah, justru semakin berkurang. Ini menjadi salah satu penentu naiknya harga tanah. Mungkin Bapak Ibu perlu data agar bisa melihat berapa penduduk katakanlah dalam waktu 10 tahun terakhir. Kita tarik ke belakang, kita lihat jumlah penduduk di tahun 2010. Ya, jumlah penduduk di tahun 2010 ini adalah bisa saya
berikan datanya. Nah, ini bisa kita lihat jumlah penduduk pada tahun 2010 bersumber dari Badan Pusat Statistik. Ini adalah 210. Ini adalah data penduduk tahun 2020. Artinya sekarang tahun 2020 penduduk Indonesia adalah 270 juta. Nah, jumlah penduduk Indonesia pada tahun ini atau tahun 2010, 1 tahun yang lalu adalah 270 juta. Nah, kita lihat pembandingnya di tahun 2010. Di tahun 2010 berdasarkan data Badan Pusat Statistik ya. Ini kita lihat jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah 237.600.000 jiwa. Dan yang menarik di sini adalah sebanyak 118 juta itu tinggal di perkotaan, dan dibandingkan dengan jumlah penduduk di pedesaan sebesar 119 juta, ternyata jumlah penduduk desa itu lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk kota. Mungkin saat ini kita berpikir bahwa penduduk kota itu lebih banyak daripada penduduk desa ya, tapi kenyataannya pada tahun 2010 itu lebih banyak jumlah penduduk desa. Nah, ini adalah jumlah penduduk pada tahun 2010, 237 juta jiwa. Kita bandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020, ini adalah sudah 270 juta jiwa. Artinya ada pertambahan 30 jutaan. Ada pertambahan 30 jutaan penduduk. Jumlah sekian itu bisa dikatakan jumlah yang sangat besar, karena kalau teman-teman bisa melihat data yang lain, itu Provinsi Yogyakarta itu jumlah penduduknya kalau tidak salah kemarin saya lihat datanya itu dari internet itu 3,7 juta. Jumlah penduduk Yogyakarta itu 3,7 juta. Sedangkan jumlah pertumbuhan penduduk dalam 10 tahun terakhir itu 33 juta lebih. Artinya hampir 10 kali lipat jumlah penduduk Jakarta, pertumbuhan penduduk Indonesia. Kalau teman-teman bisa mencari data yang lebih real, bisa memberi masukan kepada saya. Namun data yang saya ambil itu adalah data dari website Badan Pusat Statistik. Nah, dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk tadi, tentu saja kebutuhan tanah itu juga semakin tinggi. Animo masyarakat, keinginan masyarakat untuk mencari tanah itu juga sangat tinggi. Nah, sangat tinggi sekali, dan lebih spesifiknya ketika kami itu berkecimpung di dunia properti tanah, itu kalau saya berikan gambarannya adalah pada tahun ini saya review di salah satu kecamatan di Kenya tahun 2021 atau ini adalah gambaran penjualan kami di salah satu kecamatan di Sragen. Ini adalah 9 lokasi. Ini adalah 9 lokasi yang mana sebagian besar ini sudah terjual, sebagian besar sudah sold out. Sebagian besar sudah sold out ya. Ini datanya seperti ini. Ini adalah set plan ya. Ini adalah dari kami selama tahun 2021 di satu tahun saja. Padahal kami ada beberapa lokasi di beberapa kecamatan di Sragen yang penjualannya juga seperti ini, sangat cepat, fast moving, bisa dikatakan fast moving. Ada salah satu lokasi di Sidoarjo itu dalam 10 hari kalau nggak salah, dalam 10 hari itu kami terjual 5 kafling dalam waktu 10 hari. Nah, ini bisa menjadi suatu gambaran bahwa kebutuhan tanah terutama di Sragen ini sangat tinggi. Ini baru dari beberapa kecamatan yang saya presentasikan. Ini baru beberapa
Ini ada 9 lokasi, ini udah hampir sold out ya. Hanya beberapa yang masih, dan ini harganya berkisar mulai dari 39 juta. Kalau Bapak Ibu berkenan bisa saya dampingi untuk survei lokasi. Nah, demikian ini adalah salah satu gambaran di salah satu lokasi. Dan saya juga ada beberapa lokasi lain. Salah satunya ini salah satu kelurahan ya ini. Ini juga malah sudah terjual habis. Kita promo mulai harga 45 juta dan pada penjualan terakhir kita pasarkan dengan harga 55 juta. Jadi untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya, untuk bisa mendapatkan harga yang termurah itu pada saat launching atau pada saat pre-launching itu adalah harga yang paling murah. Di sini di lokasi ini saya pasarkan dulu di Kelurahan Plumbon, yaitu saya tawarkan pada saat itu harganya 45 juta, itu harga pre-launching, harga baru buka ya, itu harganya 45 juta. Namun dalam waktu 6 bulan kemudian karena sudah banyak yang laku dan surat-surat sudah siap balik nama, kita jual dengan harga 55 juta dan akhirnya sold out. Seperti itu. Seperti itu gambaran bagaimana penduduk Sragen dalam berinvestasi tanah. Ada 10 lokasi ya tadi yang saya presentasikan, karena kalau saya presentasikan semuanya itu nanti akan sangat banyak sekali gambar yang perlu ditampilkan. Mungkin punya kontak saya bisa menghubungi langsung ya, mengenai properti, mengenai tanah yang ingin ditekan. Kalau bisa dikatakan kenapa sih penjualan kami bisa begitu cepat? Tentu saja karena faktor sosial media. Faktor sosial media ini adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam penjualan kami ya. Karena dengan men-share produk kami di grup jual beli itu ada jutaan penonton yang melihat postingan kami dari grup Betalen itu. Jadi itu menjadi salah satu faktor penentu kenapa penjualan kami itu berjalan begitu cepat. Dan alhamdulillah mungkin karena juga atas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rezeki Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah mungkin ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan rezeki Bapak Ibu semuanya, sehingga dengan semboyan tanah untuk anak negeri, dengan semboyan tanah untuk anak negeri, memang tujuan kami adalah supaya penerus kita, anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita itu akan kedepannya dipastikan memiliki tanah dengan harga yang terjangkau dan memiliki nilai investasi yang sangat cepat, seperti itu. Mungkin ini ada beberapa gambaran yang sudah saya sampaikan mengenai investasi tanah. Jadi jangan khawatir, untuk kami itu legalitas kami sudah valid ya. Ini bahkan beberapa orang sudah menerima sertifikat hak milik. Sudah menerima sertifikat hak milik karena sudah lebih dulu akad jual beli tanah di Betalen. Ini adalah salah satu foto beberapa yang sudah menerima hasil investasinya, enggak sudah menerima. Pokoknya banyak sekali Bapak Ibu yang sudah menerima sertifikat. Jadi demi kenyamanan Bapak Ibu semuanya, kami berusaha agar sertifikat itu cepat jadi. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang mungkin kurang lebihnya demikian ya. Kalau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke sosial media saya. Ada di Facebook, ada di YouTube, ada di Instagram, ada di TikTok. Itu teman-teman Bapak Ibu semuanya bisa mengakses informasi terupdate mengenai properti, terutama tanah.
Demikian mungkin Bapak Ibu semuanya, waktu yang sangat terasa singkat pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya, teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dalam kelancaran rezeki, mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan, sehingga tujuan untuk memiliki tanah bisa segera tercapai dan menjadi investasi yang sangat bermanfaat untuk waktu-waktu yang akan datang. Demikian, saya Febrian Betalen undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.